Selamat pagi kelas 8. Berjumpa lagi dengan Bu Irma di pelajaran prakarya untuk kelas 8 hari ini. Masih ingat tugasnya minggu lalu? Di awal Bu Irma langsung ingatkan tugas minggu lalu yaitu membaca buku paket tentang teknik pengolahan. Teknik pengolahan sudah Bu Irma berikan materinya sewaktu kalian kelas 7. Bu Irma harap kalian masih ingat apa itu teknik pengolahan. Nah, minggu ini Bu Irma akan ulang kembali tentang apa itu teknik pengolahan pangan, teknik pengolahan makanan sama saja. Bu Irma harap kalian ingat semuanya dan bisa memahami kembali apa yang sudah Bu Irma jelaskan. Karena nanti di akhir akan ada penugasan dan penilaian. Oke, sebelumnya Bu Irma ingatkan untuk kalian berdoa terlebih dahulu. Dan kalau mau sarapan, sambil sarapan boleh, jangan lupa mandi ya nak ya. Dan jangan lupa juga dipersiapkan buku tulis, buku paket, dan penanya. Oke, kita mulai tentang teknik pengolahan pangan. Bu Irma berikan dulu pengertiannya. Pengertian pengolahan pangan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan. Jadi, dari bahan mentah itu harus diolah sedemikian rupa supaya menjadi makanan yang layak konsumsi. Atau pengertian yang kedua adalah mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi. Paham ya? Oke, dua pengertian ini kalian kalau ada pertanyaan tentang apa itu pengolahan pangan, kalian bisa pilih salah satu. Atau Bu Irma berikan juga pengertian yang lain, yaitu menghantarkan energi panas pada bahan pangan sehingga mengubah struktur bahan tersebut. Strukturnya apa saja Bu yang berubah? Ada tekstur, ada rasa, ada aroma, dan penampilan. Jadi kalau suatu bahan mentah diolah, terkena energi panas, diolah entah itu digoreng, dikukus, direbus, itu nanti teksturnya, rasanya, aromanya, dan penampilannya akan berubah. Sampai sini paham ya? Ingat kan kelas 7 sudah Bu Irma bahas, jadi jangan sampai lupa di kelas 8 ini. Kelas 9 besok juga akan Bu Irma ulangi seperti ini, nggih? Nah, tujuan pengolahan ada 3, sudah Bu Irma rangkumkan di situ. Boleh kalian catat lagi kalau catatan kelas 7 hilang. Yang pertama adalah untuk memperbaiki rasa, yang kedua untuk membunuh kuman, dan yang terakhir untuk membuat makanan mudah dicerna. Kita bahas yang pertama dulu ya. Pengolahan tujuannya adalah memperbaiki rasa. Yang tadinya kalau dimakan mentah tidak enak di lidah, setelah dimasak sedemikian rupa jadi enak di lidah. Nah, paham kan? Bu, nggak suka kalau ikan mentah, tapi kalau ikan udah digoreng jadi suka. Nah, seperti itu juga. Atau kalau kita sekarang bahasnya tentang serealia, kacang dan umbi. Bu, kalau beras mentah saya nggak suka, Bu. Tapi kalau beras sudah diolah menjadi sushi saya suka. Boleh seperti itu, gitu nggih. Nah, yang tujuan kedua adalah membunuh kuman. Contohnya ikan. Beberapa jenis ikan dianjurkan untuk diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Karena apa? Karena banyak bakterinya kalau belum terkena energi panas, seperti itu. Untuk yang ketiga mudah dicerna. Ini biasanya untuk yang sudah usia lanjut, tidak kuat memakan makanan yang keras-keras, misalnya salak. Salak kan keras ya untuk simbas-simbas, untuk eyang-eyang gitu. Jadi dia dibuat stup-stup nanas, lebih lunak, lebih lembut dan bisa dikunyah untuk yang sudah usia lanjut. Paham nggih tujuan pengolahan pangan ya? Bu Irma jelaskan secara singkat dan padat saja ya. Waktunya nanti tidak terlalu lama, kalian kasihan nanti kalau ngeplaynya terlalu lama ya. Nah, teknik dasar pengolahan pangan. Masih ingat di kelas 7, Bu Irma sudah jelaskan ada 2 teknik dasar. Ayo catatannya dibuka, buku paketnya dibuka, kita bahas, kita belajar bareng-bareng lagi. Yang pertama ada teknik pengolahan makanan panas basah atau sering disebut moist heat cooking ya. Teknik pengolahan makanan panas basah. Yang kedua, teknik pengolahan panas kering, ada dry heat cooking. Panas basah moist heat cooking, panas kering dry heat cooking. Masih ingat kan perbedaan keduanya? Masih ingat turunan yang keduanya? Kita bahas satu persatu nggih.
Teknik pengolahan makanan panas basah, method cooking, adalah mengolah makanan dengan bantuan cairan. Cairannya bisa kaldu atau stok, bisa air, water, ada susu, milk, atau santan, coconut milk. Paham ya? Nah, turunan dari mostly cooking ada boiling, ada poach, ada braising, ada stewing, steaming, simmering, ubeng, mary. Ya, yang terakhir itu pakai bahasa Prancis, yang atasnya pakai bahasa Inggris. Boil, poach, braise, stew, steam, simmer, ubeng, mary. Ada yang ingat semuanya ini? Semuanya ini pakai air atau pakai cairan, nggih. Kita bahas satu persatu untuk mengingat kembali materi yang sudah lalu. Ada boiling, mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Masih ingat kan titik didih cairan yang normal? Ya, 100 derajat Celcius. Teknik boiling dapat dilakukan pada beberapa makanan seperti daging segar, daging awetan, telur, pasta, sayuran, dan juga tulang. Untuk materi kita yang SKU, serelia, kacang, dan umbi, teknik ini sering juga digunakan. Misalnya, untuk merebus nasi, untuk merebus kacang, atau kacang tanah juga bisa, kacang kedelai juga bisa, merebus jagung, banyak nggih. Intinya semua bahan terendam sampai kelelep bahasa Jawanya ya, sampai terendam dan derajatnya sampai titik didih ya. Jadi sampai blukutuk 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 begitu. Nah, paham ya sampai sini ya? Untuk teknik yang kedua ada stewing adalah nama lainnya menggulai atau menyetup ya, mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Jadi untuk teknik stewing ini untuk menggulai bahan makanannya, bumbu-bumbunya itu ditumis dulu. Bumbunya ditumis, setelah itu dimasukkan bahannya, ditambahkan cairan atau kaldu, setelah itu baru dimasak ya. Untuk proses stewing ini, cairan yang dipakai bisa susu, santan, kaldu. Nah, cairan akan mengental dengan sendirinya atau selama proses stewing itu berlangsung. Jadi nanti perlahan cairannya akan susut, ya. Prosesnya ini agak lama soalnya. Dalam pemberian garam sebaiknya dimasukkan pada akhir. Kenapa? Karena di dalam makanan sudah mengandung garam. Kalau dimasukkan di awal, nanti kita bisa terlalu banyak memberi garam. Jadi, setelah semuanya lunak, kita icipi, oh ternyata garamnya kurang. Berarti nanti kita baru nambah, jangan ditambah di awal. Paham ya sampai sini ya? Untuk steaming. Steaming adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan uap air mendidih ya. Sekali lagi Bu Irma ulangi, uap air mendidih, uapnya saja ya. Teknik ini kalau di Indonesia dikenal dengan teknik mengukus atau kukus. Bahan makanan untuk teknik ini diletakkan pada steamer yang airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Jadi kalau kamu mau mengukus, siapkan alatnya, masukkan cairannya dan rebus. Airnya harus mendidih dahulu, setelah itu dibuka tutupnya dan baru masuk bahannya. Jangan sampai bahan dimasukkan ke dalam alat yang sudah berisi air pada saat airnya dingin. Jadi bahan dimasukkan dalam air yang sudah mengeluarkan uap atau mendidih. Paham ya? Nggak boleh kita mengukus kalau airnya kondisinya masih dingin. Harus sudah mendidih terlebih dahulu. Gitu ya. Untuk teknik ini bagus sekali karena apa? Bahan makanan akan menjadi lunak tapi nilai gizinya tidak banyak hilang karena bahan makanannya tidak bersentuhan langsung dengan air. Paham ya? Oke, contohnya di situ Bu Irma berikan jasuke. Pernah makan toh? Pernah buat toh? Kalau nggak pernah buat, kasihan sekali. Ayo dicoba besok praktek. Bu Irma akan berikan kalian waktu 1 minggu untuk praktek. Minggu terakhir ya biasanya ya. Itu boleh kalian pilih ini karena simpel banget dan bisa dikerjakan secara mandiri ya. Untuk ubang meri, teknik terakhir adalah teknik yang lebih kita kenal dengan istilah mengetim ya. Proses pengolahan dengan memanfaatkan uap air panas dengan menggunakan 2 buah wadah atau 2 buah panci. Panci yang besar yang pertama itu berisi cairan yang mendidih.
Panci yang kedua lebih kecil dan berisi bahan makanannya. Contohnya seperti melelehkan coklat. Ada yang pernah buat brownies? Atau mungkin mau buat itu buah yang dilumuri coklat? Nah, bisa pakai teknik ini. Jangan melelehkan coklat langsung dari panci, hanya menggunakan satu panci. Kenapa? Karena itu nanti rawan gosong, nggih. Jadi harus pakai perantara. Bu, boleh ditambah margarin atau cairan lain seperti susu? Boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Kalau tujuannya untuk melelehkan coklat, seperti membuat coklat ganas yang biasanya untuk hiasan cake, itu ada komposisinya tertentu. Tidak boleh terlalu banyak cairannya, ya, yang ditambahkan tidak boleh. Karena nanti setelah mengering, dia tidak bisa kokoh nganunya, kulit lapisannya seperti itu, nggih. Nah, sudah, yang tadi teknik pengolahan panas basah sudah Bu Irma jelaskan. Yang sekarang adalah teknik pengolahan panas kering, dried cooking. Kalau teknik pengolahan panas basah cenderung menggunakan air, kalau dried cooking dia tanpa menggunakan air. Tapi nanti kalau membutuhkan cairan untuk mematangkan, dia menggunakan lemak ataupun minyak. Bisa minyak goreng, bisa minyak zaitun, bisa minyak jagung. Gitu nggih. Untuk ini turunannya ada deep frying, ada shallow frying, ada baking, ada grilling, dan terakhir ada sauteing ya. Deep fry, shallow fry, bake, grill, and sauteing ya. Hafal ya ini ya. Ayo diingat lagi harus hafal ini nggih. Yang pertama ada deep fry atau deep frying, mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak dalam jumlah banyak. Kalau boiling ini sama seperti boiling, hanya saja boiling menggunakan cairan, air, kaldu, stok, atau susu. Kalau deep fry dia menggunakan minyak atau lemak. Ya, paham ya bedanya ya? Nah, pada teknik ini betul-betul tenggelam bahan makanannya dalam minyak dan hasil akhirnya crispy atau kering. Kalau boiling kan hasil akhirnya basah, lunak gitu nggih. Kalau deep frying boten, dia crispy dan kering, renyah gitu biasanya nggih. Nah, untuk shallow fry atau shallow frying adalah proses menggoreng dengan dilakukan dengan cepat dan di atas pan atau teflon yang lebar. Minyak yang digunakan sedikit, lemak yang digunakan juga sedikit. Biasanya hanya satu kali dibalik. Contohnya, biasanya Bu Irma contohkan seperti kalian membuat telur ceplok atau telur mata sapi. Itu yang lazim dilakukan hanya satu kali dibalik, tidak dibolak-balik, bolak-balik kayak orang galau ya, bolak-balik ya. Untuk teknik shallow frying hanya satu kali dibalik. Jadi sebelum membaliknya harus diintip dulu yang bagian bawah udah matang apa belum ya. Kalau yang bagian bawah sudah menunjukkan kecoklatan, baru dibalik ya. Jangan dibolak-balik ya. Teknik lainnya ada bake atau baking, yaitu pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah ya. Jadi untuk baking dia menggunakan oven alatnya. Oke, macam baking ada 3, Bu Irma sudah berikan di kelas 7 dulu. Yang pertama adalah panggang kering, berarti dia mengoven seperti biasa, seperti kalau kita membuat cookies ya. Yang kedua, panggang dengan menambah kelembapan. Berarti dalam satu loyang sudah ada bahan makanannya, lalu ditambah satu mangkok berisi air, supaya tidak terlalu kering hasilnya. Yang ketiga, panggang dengan 2 wadah. Tadi Bu Irma sudah sebutkan ubeng meri, masih ingat penjelasan Bu Irma tentang ubeng meri? Nah, ini sama seperti ubeng meri, hanya saja dia dimasukkan ke dalam oven, nggih. Nah, contohnya Bu Irma berikan di situ baked jack potato ya, kentang dibungkus aluminium foil, kalau sudah matang dibelah menjadi 2, dikasih keju mozzarella, dimasukkan lagi. Enak banget itu. Ini sering dijadikan hidangan di hotel-hotel ya. Untuk teknik selanjutnya ada grill atau grilling, yaitu teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas, biasa disebut griddle, atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian. Ada bara apinya ya. Dan suhu yang dibutuhkan untuk grill ini sekitar 292. Jadi 290 ke atas lebih ya. Semakin panas lebih baik, tapi ingat
tentu saja harus membutuhkan skill yang bagus untuk mengatur tingkat kematangannya ya. Dan grill ini dilakukan di atas bara api langsung bisa atau jeruji panggang juga bisa. Kalian kemarin waktu Idul Adha ada yang bakar-bakar sate, itu termasuk teknik grill ya. Jangan sampai teknik yang digunakan untuk sate adalah bake, itu salah ya. Teknik yang digunakan untuk mengolah sate adalah grill atau grilling. Bu Irma contohkan di sini adalah gambar jagung bakar. Ya, oke. Teknik terakhir ada salting atau salt ya. Salting atau salt adalah menumis. Pernah menumis semuanya? Pernah dong ya. Bahan makanan untuk teknik salt itu harus dipotong kecil-kecil terlebih dahulu ya. Menggunakan sedikit minyak dan diaduk dalam waktu yang cepat. Nanti kalau mau ditambah cairan boleh, tapi di akhir memasak. Contohnya seperti kalian membuat tumis kangkung mungkin, atau di sini Bu Irma berikan contoh nasi goreng mungkin, seperti itu ya. Tapi kalau nasi goreng tidak ditambah cairan, tumis kangkung ya, yang ditambahkan cairan di akhir pemasak. Oke? Nah, teknik pengolahan yang dasar dua sudah Bu Irma berikan. Ada moisture cooking dan dry cooking. Untuk teknik pengolahan lainnya ada 4, Bu Irma jelaskan secara singkat nggih. Di sini ada menghaluskan, smooth atau blend, yang kedua mencampur atau mixing, yang ketiga menyaring atau filtering, yang keempat tidak dimasak atau sering kita sebut raw food. Ya, ini teknik pengolahan pangan lainnya. 1 menghaluskan, 2 mencampur, 3 menyaring, dan 4 tidak dimasak. Seperti itu ya, paham ya? Nah, sudah sampai di penghujung pembelajaran. Di sini Bu Irma tidak terlalu lama, langsung ke penugasan ya. Yang pertama, sudahkah kalian paham dengan apa yang Bu Irma sampaikan? Bu Irma sampaikan secara cepat ya. Kalau masih terlalu cepat, silahkan playback atau putar kembali. Atau kalau kalian ada buku paket, ada kan ya, pasti ada, harus ada di rumah buku paket prakarya ya. Bisa dibaca lagi. Di situ sudah ada, Bu Irma hanya merangkumkan saja. Tugas yang kedua, sudahkah kamu presensi online? Sebelum tayangan ini, Bu Irma sudah berikan link untuk presensi. Kalau belum presensi, silahkan presensi, nggih. Selama maaf, presensi Bu Irma buka selama jam pembelajaran. Jadi kalau kamu lebih dari jam pembelajarannya Bu Irma, nanti nama kamu dalam rekap presensi akan Bu Irma blok pink ya. Blok pink, bukan blackpink ya. Jadi ingat, jangan sampai terlambat presensi. Apalagi terlambat mengumpulkan tugas. Rawan sekali itu nanti ya. Yang ketiga, silakan cek penugasan yang sudah Bu Irma posting ya. Nanti Bu Irma akan posting penugasan di Google Classroom, kerjakan dan paling lambat hari ini jam 6 sore. Lebih dari itu, otomatis ada pengurangan nilai kecuali bagian konfirmasi jika ada kendala. Kalau kamu terlambat, tidak konfirmasi ke Bu Irma, tapi mengumpulkan tanpa ada keterangan, Bu Irma akan langsung potong nilai kamu. Paham sampai sini? Oke? Nah, sekian dari Bu Irma. Semoga kalian ingat dengan apa yang materi Bu Irma sampaikan, karena ini hanya mengulang dari yang kelas 7. Dan jangan lupa penugasannya, presensinya juga. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, karena ini hari bertepatan dengan tanggal 14. Salam Pramuka dan tolong tetap di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih, selamat pagi kelas 8.